Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah bila kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini. Dan tentu saja seperti biasa, Hani ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan tentu saja pemirsa, sambil pemirsa di rumah melakukan aktivitas atau juga mungkin sambil yang masih work from home, ini bisa langsung tonton siaran kami, karena siaran kami dimanapun Anda berada, kapanpun, dan juga tentu saja ini bisa akses gitu, karena mudah sekali untuk mengaksesnya menggunakan handphone, juga bisa langsung ke YouTube dan juga fanpage Facebook kami tentu saja. Dan seperti biasa nih pemirsa, hari ini Hani kedatangan narasumber dan tentu saja kita akan bahas tema yang sudah kami janjikan sebelum-sebelumnya. Dan juga tema kita hari ini adalah Hari Museum Nasional, kenali pentingnya peran museum bagi bangsa. Dan tentu saja yang kita ketahui pemirsa Sultan TV di rumah, ini akan perkenalkan nanti narasumbernya. Hani masih ingatkan bahwa hari ini kita akan bahas mengenai Hari Museum Nasional dan gimana sih kondisi museum yang ada di Provinsi Banten khususnya. Kemudian gimana sih apakah memang benar peran museum itu untuk perkembangan dan juga kemajuan bangsa. Kita akan simak selengkapnya, tentu saja kupas tuntas nih pemirsa. Kita langsung bersama narasumber kita hari ini, Pak Bara Hudaya SMSI dari Kepala Bidang Kebudayaan Dindikbud Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Bapak boleh silakan dibuka maskernya barangkali. Oh gitu. Iya. Ya. Kita sudah social distancing hari ini insya Allah ya. Ya. Dan pemirsa baru diketahui juga Bapak juga tadi datang ke sini menggunakan masker juga, dan juga kami juga sudah physical distancing hari ini, dan insya Allah kita semoga sehat terus ya Pak ya, walaupun memang di kondisi Amin, pandemi amin. seperti ini Pak. Ya. Nah, sehat ya Pak? Sehat alhamdulillah. Jadi berangkat gimana? Lancar dan sedikit kelewat tadi studionya, tapi alhamdulillah sudah Sampai sini sampai ya. sini. Oke, Hani apresiasi, terima kasih Bapak sudah hadir di sini Sama-sama. sebelumnya. Ya, sama-sama. Ini terima kasih. Kita akan sharing-sharing bersama teman-teman dan juga pemirsa Sultan TV di rumah ya Pak ya. Ya. Kita, dan juga tentu saja kita sharing ngobrol santai aja kali Pak ya. Siap. Siap, oke. Nah, Bapak sebelum kita ke inti atau mungkin ke pembahasan tentang tema, Bapak kan sebagai Kepala Bidang Kebudayaan di Dindikbud ya, Provinsi Banten sendiri. Ini kesibukannya setiap harinya seperti apa nih, bisa diceritakan? Ya, terima kasih ini Sultan TV atas undangannya. Sebetulnya saya baru, Mbak. Per 1 Oktober itu diangkat oleh Gubernur sebagai Kabid Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Oke. Kesibukan saya akhir-akhir ini memang sering rapat, sering banyak perintah dan banyak koordinasi di dalam dan konsolidasi di luar. Baik. Dengan budayawan dan seniman. Baik. Banyak jadwal, mungkin webinar, ya itu sajalah. Jadi masih dalam proses komunikasi internal dan eksternal saja, itu saja. Oke, berarti kemarin kan sempat bilang juga kalau Hani manggilnya siapa nih, Pak Bara, Pak Hudaya, atau Pak siapa? Pak Bara ya, oke. Pak Bara kan kemarin sempat katanya baru ya di ya, Dindikbud. per 1 Oktober. 1 Oktober. Ini per masih 30 September dilantik, langsung Pak Gubernur merintahkan agar langsung action. Tanggal 1-nya langsung kantor. Oke. Tapi ini sudah mulai sibukannya juga terus, bahkan tadi juga cerita katanya di tanggal 1 Oktober kan ini harus sudah bekerja ya Pak? Ya harus, karena percepatan Gubernur pengen percepatan tentang kebudayaan. Jadi apa action ke depan dan evaluasi. Dan harus dievaluasi, 3 bulan tidak ada gerak atau apa, ya bisa dimutasi lagi gitu. Gitu. Ya itu tantangan bagi saya. Luar biasa. Nah ini kan di Dindikbud sendiri nih ada khusus ya Pak ya, kan ada Kepala Bidang Kebudayaan, berarti setiap ini ada khusus-khususnya pekerjaan-pekerjaannya juga, termasuk Pak Bara sendiri. Nah ini kalau Bapak sendiri kan khususnya di bidang kebudayaan di Dindikbud Provinsi Banten, itu pekerjaannya seperti apa nih? Jadi gini, saya cerita dulu ya. Oke, boleh, tentang silakan. Kebudayaan itu orang pasti ada berpikir di pariwisata. Biasanya ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tapi sudah beralih ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Memang ada beberapa sasaran yang ingin dicapai di bidang kebudayaan itu ada di Dindik.
Yang pertama itu ada Pergub 14 tahun 2015, yaitu tentang muatan lokal sekolah. Jadi di dalamnya itu ada pencaksilat, ada rampak beduk dan batik yang harus ada di sekolah-sekolah. Itulah perbedaan. Selain itu di kebudayaan ya perayaan-perayaan, acara-acara adat segala macam. Itu yang membedakannya hanya muatan lokal sekolah di situ. Itulah kita harus konsen di situ. Apakah siswa-siswi sekolah ini tahu tentang kesenian Banten, tentang sejarah Banten? Kita itu langsung konsen ke sekolah-sekolah. Itu saja perbedaan sebetulnya. Nanti ya rencananya memang mau dibalikan lagi ke pariwisata, yaitu nanti kebijakan dengan gubernur lah. Iya, dikirain emang yang ngurusin tentang kebudayaan itu pariwisata gitu Pak. Tapi beda. Ada beda khusus sekali ya Pak ya. Beda. Dari tupoksinya juga kan banyak sekali. Oke, luar biasa. Nah ini pemirsa, kemarin kan sempat pada tanggal 12 Oktober ya Pak ya, itu betul. Hari Museum Nasional, benar ya Pak ya. Nah mungkin kira-kira nih Pak terlebih dahulu sapa-sapa pemirsa atau terkait Hari Museum Nasional 11 ini Pak. Selamat pagi pemirsa TV Sultan. Ya, kami ucapkan selamat Hari Museum, dan mungkin mohon maaf di Provinsi Banten tidak terekspos kegiatan-kegiatannya. Padahal memang kami ada kegiatan-kegiatan yang di museum, terutama ada yang cerdas cermat dan pameran-pameran kecil. Nanti ke depan hari ini setelah saya di Sultan TV ini ada bertemu dengan tim kreatif. Mudah-mudahan ke depan dalam rangka Hari Museum ini membuat suatu kegiatan yang virtual. Kami ada pameran temporer ya, atau bagaimana tim kreatif apakah bisa secara virtual atau bagaimana lah. Nanti seminggu 2 minggu ini mungkin kami kabarkan ke publik ada kegiatan apa tentang permusiuman. Itu saja mungkin. Berarti setelah ini akan ada jam acara 10 saya janji di museum. Di sela-sela kesibukannya nih menyempatkan ke sini, Bapak, terima harus kasih. Perintah Pak Kadis harus ya. Pak Kadis sudah meminta harus ke sini Pak ya. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Nah ini Pak, kita kan hari ini mau bahas tentang refleksi Hari Museum Nasional nih Pak ya. Adapun juga ini kan ada nggak sih peran gitu untuk bangsa sendiri, peran museum untuk bangsa itu seperti apa? Namun sebelum kita kasih itu mungkin untuk pengetahuan juga pemirsa Sultan TV di rumah, sebenarnya nih Pak bisa dijelaskan tidak apa sih museum itu Pak? Saya kalau mau menjelaskan yang dimengerti oleh masyarakat dan siswa-siswi, kalau arti sederhananya museum itu ya gedung yang melakukan pameran tetap. Benda-benda cagar budaya, benda kesenian, sampai ke teks-teks yang kuno-kuno. Itu arti yang bisa dipahami lah oleh masyarakat umumnya. Itu saja sebetulnya. Itu ya. Yang mengandung arti yang memang turun-temurun dipamerkan di situ. Itu. Jadi pameran tetap. Tapi memang lebih mudah dipahaminya seperti itu Pak ya? Lebih mudah dipahami. Memang banyak arti museum itu, tapi ya saya pada kesempatan ini akan menjabarkan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Masyarakat juga taunya ya museum kayak pameran, artefak, keris segala macam, peninggalan dan lainnya gitu. Nah, jika melihat kondisi museum di Banten, katakanlah Pak, kita sebelum kita menelisik lebih lanjut mengenai peran museum bagi bangsa seperti apa, khususnya di Provinsi Banten sendiri, hanya ingin tahu terlebih dahulu mungkin kondisi museum yang ada di Banten ini seperti apa kondisinya hari ini Pak? Saya cerita tentang Museum Negeri Banten dulu. Boleh, silahkan Pak. Bahani taunya di mana museum Negeri Banten itu? Bang di Banten? Ya. Banyak yang di Banten lama. Museum Negeri Banten. Negeri Banten. Oh, belum tahu Hani Pak. Belum pernah datang ke sana. Ada di Pendopo lama di alun-alun Serang. Alun-alun. Oh. Itulah Museum Negeri Banten yang namanya disebutkan Bahani tadi. Jadi Museum Negeri Banten itu sekarang kan gedungnya dibuat gedung negara. Jadi agak dipindahkan ke pinggir, dan itu tidak masalah buat kami. Jadi memang Museum Negeri Banten itu di bagian kami itu ada namanya tupoksi kami. Itu merencanakan pengelolaan tentang cagar budaya dan museum provinsi namanya. Museum provinsi dan segala macam pengelolaan kesenian, pendekatan dengan adat dan komunitas dan yang lainnya. Itulah dibantu oleh kasih kami dari Kasih Kebudayaan dan Permusiuman, dibantu juga oleh unit pelaksana teknis Taman Budaya dan Museum.
Taman Budaya dan Museum. Taman Budaya dan Museum itu yang mengelola museum seharusnya. Oh. Tapi karena di UPT ini dipimpin oleh kepala seksi, Oke. tanggung jawab di bidang kebudayaan masih. Nanti ke depan mudah-mudahan itu di UPT Taman Budaya dan Museum itu harus ada eselon 3-nya. Jadi khusus memikirkan Taman Budaya dan juga Museum. museum. Oke, ngomongin Taman Budaya dan juga museum, ini apakah sama atau seperti apa sih Pak? Ya gini, kalau bicara taman kan taman ya. Oke. Kalau pemikiran kami, Taman Budaya itu taman yang di dalamnya ada stand tentang kesenian. Baik. Disiapkan. Baik. Tentang dia berekspresi tentang pembacaan sastra atau apapun. Terus ada gambar studio kecil tentang sejarah tentang Banten dari awal sampai sekarang. Oke. Kedepannya pengen apa Banten itu di situ. Di dalam Taman Budaya itu harus ada juga museum. Di dalam Taman Budaya Ya. harus ada museum. Iya, Taman Budaya juga ada lokasi museum yang dikatakan museum itu tentang pameran-pameran itu atau Oke. artefak itu. Di luarnya itu harus ada stand-stand, misalkan ini khusus kesenian. Jadi seniman bisa mengekspresikan sendiri, mengekspresikan di situ. Jadi ada lokasi video pemutaran film Oke. sejarah Banten, terus ada di situ. Terus ada Taman Budaya harus hidup lah tentang kesenian dan segala macamnya. Orang mau seniman mau latihan ya di situ. Itulah dikatakan ya Taman Budaya itu. Nah di kita ini, Tapi di Banten? di kita itu hanya mengandalkan di pendopo itu, kan pendopo kan luas Pak. Oke. Tapi baru kemarin kami dirapatkan khusus oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur sangat konsen sekali terhadap kebudayaan. Jadi insya Allah ke depannya akan dipindahkan ke Banten Lama. Oh. Kan Banten Lama Nantinya. lagi direlokasi ya. Direlokasi, nanti di sana ada taman bacaan, ada sentra UKM di situ, semuanya di Banten Lama tentang kebudayaan. Baru kemarin kami dirapatkan. Gubernur sangat konsen itu. Bangun di Banten Lama. Perintahnya begitu, ya berarti saya sebagai bawahan harus berkoordinasi dengan stakeholder yang lain tentang keberadaan tanah dan segala macamnya. Oke. Ya mudah-mudahan ya ke depan bisa kita memiliki bangunan yang bagus dan ada taman budayanya. Itu Oke. saja sih. Berarti sekarang melihat di Banten sendiri Taman Budayanya ini sudah ideal apa? Belum. Sih Pak. Gimana Belum. sih harusnya Taman Budaya yang ideal itu Pak? Taman budaya begitu kita masuk, lingkungan yang luas. Oke. Di situ di sebelah kiri misalkan Iya. ada tentang teater pertunjukan. Oke. Ini sambil ngebayangin nih Pak. Siapkanlah Oke. teater pertunjukan. Oke. Jalan lagi ke sana ada studio mini tentang pemutaran film sejarah Banten atau Oke. apapun. Oke. Sebelah jalan ke sini ke sana lagi jalan ada mungkin ada space untuk kayak apa pembacaan puisi. Oh. Kalau teater, pertunjukan teater, kita hanya menyiapkan sound system dan segala macam. Nanti kita kumpulkan budayawan kesenian, Seniman-seniman. silahkan isi, silahkan berkreasi dia di situ. Oke. Nanti begitu berkunjung lagi ke dalamnya lagi ada museum yang memang bagus, yang museum yang memang ya bisa dikatakan ya mantap gitulah. Karena Pak Gubernur pengen jangan setengah-setengah kalau membangun itu ya. Bangunan juga bagus segala macam. Nah disitulah dikatakan taman budaya itu. Oke. Ya kita sebagai pemerintah harus mensupport itu. Ataupun nanti seniman butuh apa ya kita siapkan alat segala macam kita siapkan. Tapi memang dari karyawan juga museum paling banyak. Oh. Jadi banyak bersih-bersih segala macam paling banyak. Paling banyak. Baik. Karyawan di museum itu. Nanti kalau memang sudah jadi berapa hektar, apalagi itu harus membutuhkan karyawan yang banyak. Itu saja sih. Berarti kan sekarang belum ideal katakanlah ya. Belum ideal. Belum. Kita manfaatkan aja yang sekarang. Yang ada. Sambil menunggu progres apakah nanti harus di Banten Lamanya sebelah mana. Nanti kita akan sampaikan ke publik. Tapi memang sudah ini kan Pak? Sudah Memang akan dicanangkan untuk Harus. pembuatan taman budaya itu gitu. memang harus. Oke. Perintahnya harus. Udah kebayang belum taman budaya? Iya, jadi kebayang Kebayang sekarang. belum? Hah. Tapi itu gedung bentuknya Pak, bukan? Bukan, Berarti pinggir-pinggirnya ada tetap taman. kayak gitu taman kan? Taman budaya. Baru ada pas dalam Ada masuk taman. museum gitu kan? Ada taman sebelah kiri gedung apa, sebelah kanan, Oke. jadi ada museumnya khusus Oke. gitu. Oke. Itu saja. Jadi kita bisa ke situ bisa ngobrol sambil nyasihin orang latihan seni atau latihan gitar atau latihan drum dan segala macam lah. Ada yang budayawan baca sastra segala macam kan enak sambil ngopi di situ nongkrong di taman budaya itu. Itulah
konsep sebenarnya yang harus dibuatlah UPT Taman Budaya dan Museum. Itu sebetulnya. Oke, kalau di Indonesia kira-kira yang menjadi contoh ada nggak sih, Pak? Ada contoh itu di Jakarta, memang ada di Museum Jakarta itu memang bagus. Jadi memang sudah tertata rapi, begitu masuk ada tempat nongkrongnya, tempat orang yang lagi bermusik-musik gitu ya, dan sebagainya. Di Jakarta ada. Oke. Itu kan apa namanya? Katakanlah ya ingin ada perencanaan atau ingin menjadi lebih baik lah gitu ya. Ada taman budaya, kemudian juga museum ya. Nanti juga entahlah di mananya, di Banten lamanya di mananya belum tahu, karena juga sudah dicanangkan lah gitu dari pemerintah juga, kita diharuskan gitu kan Pak ya. Nah, untuk kemudian sebenarnya yang ada di Banten sendiri nih Pak, museum-museum yang ada di Banten ini berapa banyak dan di mana saja sih Pak? Sebetulnya banyak museum yang ada perorangan. Kalau yang sudah diakui itu ya Museum Negeri Banten, Multatuli di Kabupaten Lebak. Terus di Banten Lama itu Museum Banten Lama namanya. Di Tangsel kalau tidak salah ini dalam proses pengajuan, namanya Museum Golok. Tapi dalam proses pengajuan. Dan ada yang mungkin yang perorangan, kayak Museum Literasi itu yang di Golagong segala macam. Ada lagi yang museum di Anyer yang orang Jerman, tapi emang sudah diserahkan ininya sama kita. Koleksinya itu khusus dia Krakatau. Ada orang Jerman, dia balik ke negaranya, diserahkanlah ke museum di Banten tentang foto-foto tentang sejarah di Krakatau. Itu saja mungkin yang kita ketahui yang ada di Banten. Tapi yang 3 ini yang sudah diakui. Museum Banten punya provinsi. Museum Banten Lama itu punya BPCB pusat. Terus yang Museum Multatuli ya di Kabupaten Lebak. Ya lumayan bagus itu, yang sudah diakui lah oleh Kemendikbud. Udah pernah ke sana belum? Hani belum ke sana dan pengen Pak. Banyak banget ya, Hani juga belum. Bahkan Museum Negeri Banten pun yang ada di sini belum pernah Hani. Di sini ayo ke sana sama saya. Tapi boleh maksudnya bisa ke sana Pak. Bisa. Kapanpun gitu ya. Kapanpun. Dibuka. Ya, tapi kan sekarang lagi pandemi Pak. Kalau sekarang mah tidak. Jadi memang dari kunjungan saja pun ternyata saya juga kaget, emang banyak kunjung ke sana. Kita akan bahas kunjungannya berapa banyak, tapi kita harus jeda terlebih dahulu Pak ya. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Iklannya berapa menit? Berapa menit? Anak-anak muda kah, ibu-ibu? Yang dari Jakarta kunjungan. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting. Jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter. Lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala, mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah.
Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini biar kita tetap bisa bekerja dan selamat. Iya, dan tentu saja Hani masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Tadi sempat terjeda juga ini masih dengan Pak Bara. Pak Bara nih, Ya. kan tadi kan ngomongin tentang kunjungan museum yang ada di Banten nih Pak ya. Hani kan pernahnya cuma ke museum ini nih, Sultanan Banten itu tuh. Oh iya, Pernah ke sambil situ jarah doang. ya. Di sana. Nah, kalau yang negeri Banten ini belum pernah, dan padahal deket di dekat alun-alun ya Pak ya. Alun. Dekat sekali, nantilah coba-coba mau mampir ke sana boleh ya Pak ya. Ayo siang ini saya tunggu. Siapa? Nah, insya Allah pengen mampir ke sana. Nah, ini melihat kondisi museum-museum yang ada di Banten katakanlah, khususnya di Museum Negeri Banten sendiri. Ini total kunjungan masyarakat yang memang berkunjung ke museum ada berapa banyak sih Pak? Kalau sesuai data dan absen, sebelum pandemi ini hampir 2.000 rata-rata 2000 per bulan. sebelum pandemi itu ya? Sebelum pandemi. Oke. 2079, 2100, bahkan ada satu bulan itu 4.250-an. Oke. Satu bulan? Ya, satu bulan. Banyak banget ya Bang, nggak kerasa. Ya alhamdulillah, karena memang kita kan bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah agar siswanya jangan ke Jakarta lah kalau berkunjung gitu, yang terdekat aja di situ sambil memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Banten melalui museum itu. Oke. 4.000 itu museum negeri Banten saja. Kalau untuk yang lain kami tidak Belum ada data. ya? Oke, Multatuli dan Ya, nanti Banten Lama juga Kabupaten belum. Lebak, dan itu harus ditanya ke sana. Siap. Karena saya bikinnya Siap. tugasnya museum provinsi. Provinsi khusus ya. Ya. Tapi lumayan cukup banyak nih Pak, jika dilihat dari kunjungan 4.000 sampai bahkan gitu. Alhamdulillah Itu kami juga tidak. luar kota juga ada yang datang Luar ke kota Banten? juga ada beberapa bis, 4 bis, 3 bis, karena ada kunjungan, apalagi libur-libur sekolah itu memang ada kunjungan ke sana. Kami juga tidak nyangka, dan alhamdulillah kita gratis semua di sana. Gratis ya? Ya, open Oke. semua. Nah, itu tapi rentang usia apakah memang semuanya siswa ini Pak? Siswa kebanyakan. Kebanyakan. Siswa. Oke. Siswa kebanyakan. Memang di Banten ini memang potensi sekali dari kunjungan-kunjungan itu, karena kan kita banyak sejarah, tempat jarah orang gitu di Banten lama dan segala macam, ke daerah Cikaduen segala macam. Itu merupakan potensi yang harus dimanfaatkan oleh Banten. Oleh Banten ya, Ya, oke. jalur-jalur yang dilalui oleh bis-bis itu kita harus manfaatkan dari ekonomi UKM dan segala macam, termasuk museum. kita Museum harus juga manfaatkan. gitu ya harus. Apalagi kalau Banten lama, pindah ke Banten lama, ya bisa Itu lumayan. sepertinya bakal ini ya Pak ya kalau pindah. Udah mah Banten Lama sekarang juga kayaknya Udah berubah. dan lumayan lah gitu. Tahun berapa ke Bagus. sana? Banten lama. Tahun ini juga kemarin ke sana Pak, lumayan Udah bagus. berubah kan? Iya, berubah. Jauh sekali berbeda dengan Ya. pas waktu Hani SMP di Ya. SMP melihat gitu. Ya itu kebijakan gubernur dan Pak Wakil Juga oke, luar biasa. Patut apresiasi juga Pak ya pemerintah provinsi ya Pak Iya. ya. Oke. Nah, ini juga Pak masih terkait museum juga yang ada di Provinsi Banten. Tentunya kan Bapak pernah lah ya pasti untuk ke museum lain selain ada di Banten. Sering Sering sekali. kan? Oke, sering banget. Berarti tahu nih untuk kelebihan dan juga kekurangan kira-kira kalau di Banten sendiri, museum yang ada di Banten khususnya, mungkin Bapak kan lebih spesifiknya ke Museum Negeri Banten, Banten. ya Pak ya. Nah, ini seperti apa kelebihan dan juga kekurangannya? Museum Negeri Banten itu dibuat agar museum negeri dirancang untuk menampilkan identitas Bantennya. Oke. Itu tujuan awalnya membangun museum, menampilkan identitas Banten. Baik. Jadi semua kebudayaan yang ada di kabupaten kota yang di Banten harus ada di situ semua. Oke. Yang kelebihannya yaitu bervariasi. Bervariasi, baik. Banyak sekali yang benar-benar sejarah ada di kabupaten kota. Sampai ada foto-foto, kesenian segala macam. Ya kekurangannya mungkin karena memang ini materi dalam arti
yang ditampilkannya itu masih itu saja, Oke. dan sambil melihat, sambil mencari informasi ada artefak apa di sekitar Banten, baru kita bawa ke situ. Dan memindahkan artefak juga tidak Mudah, tidak semudah mengangkat saja bawa gitu. ini gitu Pak. Langsung ada Oke. izin dan segala macam Oh. dari BPJB itu, apa, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada Oke. di Kepandean. Oh, nggak ngasal ya Pak ya? Nggak ngasal. Nggak boleh. Nggak boleh. Mindahinnya berat-berat juga dan Ah, butuh biaya juga. mm, Nah, ada juga yang tidak bisa dibawa kan, banyak di situ Cibedung dan segala macam, itu nggak boleh diangkut, ya karena berat, karena memang ada sejarahnya di situ. Oke. Lah kemudian kan udah pernah ke museum-museum di luar selain di Banten. Sebenarnya apa yang ada nggak yang pengen diadopsi dari museum liar untuk di Banten juga pengen kayak gitu? Apa Pak? Saya taman budaya itu. Taman budaya ya. Oke. Secara pribadi seperti taman budaya, di dalamnya itu semua kesenian yang ada di Banten harus ada. Dibuatkan fasilitas oleh pemerintah Provinsi Banten, dan di dalamnya juga ada museum di situ. Jadi tidak kemana-mana. Ini taman budaya di sini, museum di sana, itu gak nyambung. Satu nantinya. kesatuan Harus gitu satu biar kesatuan. ini ya. Oke. Memang itu harapan kami begitu. Jadi biar hidup lah. Apalagi memang cocoknya sih di tengah kota. Tengah kota. Sambil malam mingguan dengerin musik. Apa harus di Kota Serang? Ya harus kota Serang. Harus Kota Banten Serang. Lama emang Karena mana? ya Banten Kota Lama Serang, juga Kota bener. Serang sama lah. Denger musik ya Pak ya sambil Karena bener. kalau orang dari luar kemana-mana itu kan ke Banten Lama, Iya. itu lebih cocok menurut saya di situ memang. Keinginan Mas, Pak Gubernur juga strategis ya Pak ya? strategis. Dari jalur keretanya juga ada, tinggal Oke. lurus saja kan ke Banten Lama. Iya Di sih. situ nanti saya dengar sih memang ada sentra UKM-nya. Mm-mm. Terus di sana ada taman baca. Taman baca juga oke. Iya, taman baca. Taman baca, terus ada dari keagamaannya juga ada aja taman budaya kalau tidak salah. Tapi ini saya perintahkan memang ke Kasih Taman Budaya dan museum hari ini harus ke Perkim, Perkim menanyakan tentang tanah itu di mana. Instruksi Gubernur memang begitu. Mantap. Kemarin baru dirapatkan khusus Rapatkan, oke. dengan Pak Gubernur, Luar biasa. pindah ke Banten Lama gitu aja. Jadi sekarang lagi koordinasi, nanti kita kumpul di museum. Tapi kayaknya udah kebayang sih kalau di Banten Lama bakal seramai itu sepertinya. Wah, sekali Dari strategis desain gitu sih, ya. dari layout segala macam memang luar biasa. Jadi airnya juga sungai-sungai yang ngalir, Ngalir, oke. kan ngalir. Sekarang kan enggak, kemarin-kemarin kan enggak keruh begitu kan, hijau. Sekarang alhamdulillah sudah ada airnya. Oke. Airnya juga ya lumayan nggak kotor-kotor amat gitu. Aku nggak sabar nih. Realisasinya kira-kira kapan Memang Pak? perlu waktu. Butuh waktu, ya, oke. Pekerjaan berat bagi kami, terutama saya, perpindahan ini harus perlu waktu sekali. Oke. Nah, untuk saat ini kami memanfaatkan dan memaksimalkan yang ada aja dulu. Ke depan ya kami akan sampaikan ke publik. Kita kan masih lama itu, Pak. Mau studi kelayakan apa di Dan lain sebelah sebagainya. mana, Oh. gedungnya bagaimana, dan segala macam. Iya, tidak. Ya mudah-mudahan sih secepat-cepatnya. Tahun ini belum digarap tapi ya nggak akan Belum, kayak tahun depan itu mungkin lahan atau mungkin perubahan nanti Penetapan bisa lagi, dibangun. oke. Harapan Iya. kami gitu. Amin gitu ya. Oke Bapak, kemudian kira-kira seberapa penting menurut Bapak kehadiran museum selain untuk identitas Banten sendiri? Gini, selain tadi tujuan Museum Banten dibuat untuk identitas Banten, Baik. selain itu sebagai museum ini sebagai penyampaian nilai-nilai budaya yang ada di Banten. Baik. Penting sekali menurut saya karena memang ya sebagai menampilkan artefak-artefak yang ada di Banten. Itu saja sebagai pembelajaran bagi anak-anak kita mengerti tentang kesenian dan cagar budaya yang ada di Banten. Jangan sampai anak saya tidak tahu orang Baduy. Jangan anak saya tidak tahu tentang naskah-naskah kuno. Ya. Jangan sampai anak saya tidak tahu keris-keris yang ada di Banten itu atau golok-golok segala macam jenis golok kan banyak di Banten. Banyak sekali, Pak. Adanya di museum, makanya Oke. kita harus ke museum. Oke. Ada juga bahasa-bahasa daerah visual, nanti di museum tuh ada orang Baduy ngomongnya begini, orang Panegla Tangerang ngomongnya begini, nanti ada tinggal dipencet saja, oh ngomongnya begini, dia logat segala macam. Itu harus ada di museum ya, karena museum harus ada identitas Banten. Harus ada identitas Bantennya. Oke, kemudian nih Bapak, apakah memang museum menurut Bapak, kita masuk ke tema, Ya. memiliki peranan yang sangat vital untuk kemajuan Provinsi Banten khususnya dan juga Indonesia? Kalau dari Undang-Undang 5 2017
itu judulnya itu pemajuan kebudayaan. Oke. Jelas di situ ada beberapa, pertama tentang perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Baik. Jelas itu sangat vital sekali keberadaan museum itu. Dari perlindungan ya tentang perlindungan aset-aset kebudayaan kita perlindungan. Oke. Tentang pemanfaatan, pengembangan, bagaimana pengembangan itu bisa efeknya ada ke ekonomi masyarakat. Iya. Setelah itu pemanfaatan. Oke. Pemanfaatan museum dan segala macam bisa berefek pada kehidupan masyarakat di sekitar dan pembinaan kebudayaan. Sangat ya perannya sangat penting sekali Penting, ya. untuk kemajuan di Banten. Di Banten khususnya. khususnya. Oke. Jika melihat dari situ tadi dari memiliki peran yang cukup penting sendiri. Lalu kemudian Pak, apakah memang museum di Banten tadi katakanlah Bapak itu sudah menunjang atau sudah menjadi ikon atau seperti apa ya? Berperan aktif gitu Pak? Seperti apa? Kalau di Museum Banten ya jelas dari lihat dari kunjungan saja sudah lumayan. Sudah mempunyai ada tujuan si siswa itu, wah jangan ke Jakarta lah, Oke. ke yang dekat saja. Di sini juga lengkap gitu ya? Iya, di sini juga lengkap. Dibuktikan oleh apa? Ya itu tingkat kehadiran itu lumayan. Menurut bahannya kan lumayan. Iya. Nah nanti ke depan bagaimana kami membuat konsep lebih menarik lagi. Apakah nanti yang berkunjung siswa itu kita kasih hadiah atau apalah, semacam begitu saja. Oke. Nanti guru-guru juga agar museum itu sebagai jawaban soal-soal di sekolah. Harus begitu. Jadi guru-guru ekstrakurikulernya jadikanlah museum itu jawaban dari soal-soal yang diberikan oleh guru. Ada sinkronisasi ya gitu Pak Iyalah, ya? harus. Apalagi kita di dinas pendidikan harus. Nanti juga kami akan memantau juga tentang Pergub 14-15 itu, apakah memang sudah dilakukan. Nanti kalau memang sudah kesenian segala macam, barulah kita buat perlombaan. Ya. Saat tari ini kita perlombakan, Oke. tepatnya di museum lah, karena memang bagus tempatnya nanti ke depan. Itu harus begitu. Oke. Nah, kan Banten sendiri juga Bapak tadi katakanlah banyaknya kunjungan juga kan dari siswa gitu ya. Ya. Banyaknya karena memang sudah bekerja sama atau seperti apa nih ke sekolah-sekolah gitu ya Pak ya? Ya kan harus itu sudah yang Harus ya dilakukan. Pak. Berarti memang mau nggak mau itu SD, SMP, SMA atau SMA rentang ya? terutama. SMA. Ya oke. kebanyakan juga SMP juga ada. SD, TK juga segala macam lah. Oke. Karena kami juga banyak UPT yang dari Diknas di sini, PAUD segala macam, ya kita arahkan ke sana. Tapi tantangan bagi kita Apa tuh, sebagai itu ya harus semenarik mungkin. Oke. Dari Tentunya. tampilan dan tampilan dalam dan di luar itu harus menarik. Itu yang kami sedang usahakan. Tapi kalau kunjungan wisatawan secara pribadi, katakanlah bukan dengan anak-anak, apakah masyarakat luar juga selain di Banten juga datang? Ya tadi saya katakan kalau memang di Banten ini kan ada di Cikadun, di Pandeglang itu tentang tempat jarah. Ya. Nah mereka tuh kan pasti ke Serang, Ya. pasti mampir ke sana. Banyak juga yang lagi jarah mampir dulu Mampir ke ke Banten museum, Lama, oke. ke Banten Museum. Kebanyakan sih ke Banten Lama, tapi ada beberapa kemarin ada kunjungan 2 bis dari Jakarta. Bukan kemarin, sebelum pandemi ada kunjungan 2 bis ke Museum Banten, Negeri Banten. Negeri Banten. Iya. Oke, baik. Nah, pemirsa, ini luar biasa, ini menarik sekali, dan juga ini juga tadi juga Bapak juga sudah katakan bahwa peranan museum sendiri ini sangat penting untuk kemajuan Banten khususnya dan Ya. juga Indonesia begitu. Nah, untuk kemudian Pak, peranan-peranan kemudian apa sih yang harus dilakukan kiranya untuk memajukan museum dan juga ini tetap menjadi andalan dan juga identitas di Banten sendiri seperti apa yang diupayakan oleh pemerintah provinsi? Kami kembali ke Undang-Undang 5 itu. Oke. Kita melakukan perlindungan, Baik, terus pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. baik. Itu aja, di dalamnya pasti ada museum juga di sana. Bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap artefak dan segala macam. Baik. Terus pengembangan, bagaimana pengembangan misalkan yang ditampilkan di museum kan bukan artefak saja, Iya. ada ilmu pengetahuan. benar, Pak. Ya pengembangannya bagaimana? Kalau misalkan di ilmu pengetahuan, pengembangannya ya bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat ke depan. Baik. Terus pemanfaatannya itu bagaimana kehadiran museum dan segala macam itu bisa terpengaruh terhadap ekonomi yang ada di sekitar dan segala macam.
dan selanjutnya tentang pembinaan kebudayaan. Ya kita harus melakukan pembinaan lebih dalam terhadap kebudayaan melalui museum itu. Oke, tapi sosialisasi untuk masyarakat ada nggak sih Pak dari Dindikbud Sigale untuk khusus kebudayaan? Oh, sangat sering. Selalu sering. Sangat sering. Seperti apa bentuknya Pak? Kumpul dengan budayawan-budayawan, dengan seniman-seniman sebelum pandemi. Nah sekarang ini karena di kebudayaan itu kan vakum, Mbak. Vakum. Gara-gara ini pandemi? Bukan. Ya pandemi, terus tadinya udah pensiun. Kosong tadinya. Makanya sebelum Bapak masuk nih. Kosong. Jadi ya mudah-mudahan hari ini kan saya mau ketemu dengan tim kreatif salah satu teman saya. Siap. Ya mudah-mudahan bisa ada kegiatan lah. Satu lagi kegiatan kebudayaan itu kurang terekspos. Kurang ya Pak ya. Makanya kami sudah rapat internal, manfaatkan website yang ada di Dindik. Kegiatan kecil apapun harus disampaikan di website itu. Biar masyarakat tahu. Iya benar Pak. Iya dong, harus. Apalagi kan sekarang tahu sendiri Pak ya, zamannya serba digital. Ya, digital. Iya nggak sih? Apa-apa sekarang serba online, internet. Nanti ke depan juga kayaknya pameran akan webinar gitu, visual gitu tuh. Juga secara virtual. Ya, kayaknya. Nanti makanya ketemu nanti setelah ini. Setelah ini kan nanti Bapak akan rapat juga ya. Baik Bapak, nah ini kita di segmen akhir nanti kita akan bahas mengenai mungkin Hari Museum Nasional dan juga kita bahas harapan Bapak ke depan seperti apa. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bincang Hari Ini. Oke, ya, wih bentar lagi. Lumayan gak kerasa Pak. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Hari Ini. Dan tentu saja Anda masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan di website kami www.sultantv.co, dan juga bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Kita sudah memasuki di segmen akhir nih pemirsa Sultan TV, dan tentu saja masih sama Pak Bara. Tadi kita sudah bahas banyak sekali bahwa memang ternyata museum memiliki peranan yang cukup penting untuk kemajuan Provinsi Banten khususnya dan juga Indonesia. Nah, melihat kondisi itu, nah Anda juga penasaran karena kan di zaman yang sekarang katakanlah serba digital, kemudian juga apa-apa internet, masanya juga masa pandemi, karena kan tadi cepat vakum juga kata Bapak ya di kebudayaan, karena memang belum ada yang menjabat waktu itu, sampai akhirnya Bapak datang dan juga ini harus menggerakkan kembali begitu ya Pak ya, digerakkan. Dan nanti setelah ini katanya Bapak juga ini akan ada acara, berarti sekarang upaya-upaya yang dilakukan juga ini serba virtual dan juga interneting dan juga webinar dan lain sebagainya ya, kayak wabah pandemi ini memang harus virtual semuanya. Dari rapat-rapat juga harus virtual. Nanti kami lagi mengonsep apakah ini pamerannya secara virtual juga atau bagaimana, atau webinar-webinar yang akan kita banyakkan di situ. Nanti hasilnya akan saya sampaikan lah. Terkait ini kebudayaan memang tidak ada kabinnya waktu itu. Pensiun baik. Udah lama, alhamdulillah kemarin per 1 Oktober diisi. Memang saya
pernah dikasih nilai budaya sebetulnya. Waktu di pariwisata selama 2 tahun ya tidak kaget, tidak kaget sebetulnya tentang pekerjaan di kebudayaan, tapi harus meracik kembali chemistry yang dulu pernah ada gitu. Jadi dengan budayawan, seniman kami racik kembali. Nanti hari ini juga dari Anyer ada janji juga di museum akan menyampaikan silsilah kedatangan dari Lampung, orang Lampung yang ada di Cikoneng. Dia sampai WA barusan, nanti sebelum acara ini mau ketemu saya akan menyampaikan mungkin sejarah-sejarah orang Lampung yang ada di Cikoneng. Ya, nanti kita kalau memang ada sejarah atau ada alat, ya kita tampilkan lah di museum. Baik, oke. Nah ini kan di masa pandemi seperti ini nih Pak, tadi katakanlah ya serba digital dan serba virtual gitu. Untuk kemudian berarti sejauh ini dari Dindikbud sendiri untuk pameran berarti belum ada nih Pak ya selama pandemi ini ya? Belum. Sama sekali? Belum, karena anjuran dari Pak Gubernur memang dihindari pertemuan orang banyak. Walaupun pameran online pun? Pameran online pasti. Jangan. Pasti bisa. Pasti bisa. Makanya nanti saya belum bisa berkata lebih lanjut tentang ini. Saya akan rapatkan dulu dengan tim kreatif dari kami, teman kami, apakah secara virtual atau bagaimana biar tim kreatif lah. Ya kami kan bukan tim kreatif. Ini adalah timnya yang biar meramaikan, menghidupkan kembali tentang kebudayaan dan kesenian yang ada di Banten dan dipublish. Dipublish pasti. Bukan kami sok pengen dikenal, tapi kan masyarakat juga kritis. Kok di kebudayaan di Banten diem-diem aja gitu ya. Padahal kami sudah melakukan kegiatan meskipun kecil. Ada cerdas cermat yang di museum secara nasional. Di museum tempatnya. Secara webinar. Webinar tapi ya. Tapi kan harus disampaikan dalam acara dalam rangka Hari Museum ini. Ya ke depan ya mudah-mudahan sih kebudayaan bisa ada kegiatan yang lebih mengena gitu. Kesenian juga ada ditampilkan. Yang penting hidup tentang kebudayaan dan kesenian. Itu saja. Kalau memang ada taman budaya mana enak tuh. Udah pokoknya lu nari di sini gitu ya. Iya benar. Nari di sini atau pergelaran apa segala macam. Tiap malam minggu diramaikan lah di taman budaya itu ya. Kalau memang sudah ada. Berarti tahun ini memperingati Hari Budaya Nasionalnya ini belum ada kegiatan ya Pak ya? Belum. Tapi akan direncanakan dan diupayakan? Ya, tapi untuk akhir tahun ini mungkin dalam rangka museum pasti ada kegiatan. Ada pameran temporer sebetulnya. Nanti ini masih dibahas. Apakah secara apa visual, gitu ya? Apa webinar atau apa bagaimana. Itu kan harus ada pemahaman tentang museum dan segala macam tentang kebudayaan, tentang kesenian itu kan bisa diwebinarkan, bisa saja. Nanti kita lihatlah. Nanti kami sampaikan. Tapi sepertinya Pak kemungkinan besar jika memang pandemi masih terus gitu masih ada dan sampai apalagi sampai ke zona merah katakanlah misalnya. Jangan sampai kan misalnya kalau katakanlah gitu kan di Cilegon aja udah zona merah gitu terus Kabupaten Serang juga terus takut-takutnya gitu berarti nanti dipastikan ini pameran akan secara online dong. Sepertinya karena emang ngobrol-ngobrol kemarin tuh memang akan seperti itu, akan online, akan webinar segala macam lah. Mudah-mudahan sih tidak zona merah lah. Amin. Tapi sekarang kan ada penurunan juga informasinya di Cilegon dan Tangerang juga. Itu saja. Ya, nanti saya sampaikan ke publik, nanti lihat aja website di Dindik. Dan barangkali sebetulnya nanti kalau udah pameran juga bisa datang lagi ke sini kan ngobrol lagi gitu barangkali. Pamerannya seperti apa? Barangkali sosialisasi barangkali kan. Silakan saja kalau siap, boleh kamu. Nanti kalau mau di sana aja di museum. Bagus tuh. Live-nya ya, Pak. Gedungnya, background-nya gedung negara gitu. Enak tuh. Oke. Siap. Nah, Pak, di hari apa sih Hari Museum Nasional ini sendiri kira-kira Pak nih. Kan itu sudah beberapa hari yang lalu ya Pak ya, katakanlah gitu. Ada nggak sih upaya khusus yang dilakukan gitu oleh Provinsi Banten sendiri, apalagi pemerintah Provinsi Banten itu untuk peningkatan kualitas, kuantitas dan lain sebagainya mengenai museum itu sendiri Pak, apalagi khususnya di Museum Negeri Banten ya Pak ya, seperti apa? Kalau upaya khusus memang belum ada, belum ada. Saya malah lagi merajut kembali ini, apa bentuk artefak tambahan atau apapun, dan kegiatan-kegiatan di museum. Saya pribadi perlu waktu Mbak, perlu waktu ke masyarakat dalam mengonsep ini, karena ini tanggung sebabnya ini, karena November Desember saja, sedangkan tahun depan ya lihat aja tahun depan
minimal harapan saya secara pribadi dan kelembagaan, minimal kebudayaan dan kesenian yang ada di Banten ini hidup. Hidup baik. Itu juga pesan dari Pak Gubernur, harus hidup kebudayaan dan diekspos dan diramaikan masalah kegiatan-kegiatannya. Itu saja sebetulnya harapan Minimal dari harus kami. hidup ya Pak ya. Harus hidup dan diketahui oleh masyarakat. Iya. Harus diekspos. Makanya ini website ini harus Aktif. penting sekali, harus Iya, aktif. harus aktif Memang gitu ya. alhamdulillah di Kebud aktif ya websitenya. Cuma dari kebudayaannya ini. Kemarin juga saya rapat diperintahkan segala bentuk kegiatan kecil apapun sampaikan ke bagian Balai Tekom di sana di Pandeglang untuk diekspos ke website di dinding. Baik, Itu saja. baik. Nah, kan sekarang juga mungkin pemirsa di rumah juga ingin bertanya dan juga ingin tahu nih kondisi museum-museum yang ada di Banten. Apakah memang tadi katakanlah di Museum Multatuli atau Kesultanan Banten Lama atau juga di Museum Negeri Banten sendiri, ini kan di masa pandemi seperti ini kan Pak ya, semua juga ya walaupun memang sempat new normal beberapa waktu yang lalu, itu kan sudah mulai dibuka tuh, bahkan tempat makan dan lain sebagainya itu sudah mulai boleh gitu untuk dan lain sebagainya. Kemudian masa pandemi seperti ini, apakah masyarakat yang ingin berkunjung atau katakanlah ingin melihat, walaupun biasanya kan boleh dibuka tapi harus pakai protokol kesehatan katanya gitu, harus menggunakan masker atau gunakan face shield, kemudian harus cuci tangan, atau seperti apa nih kondisi hari ini di museum-museum yang ada di Banten, diperbolehkan atau seperti apa? Sampai saat ini tutup. Tutup. Ya, anjuran dari Pak Gubernur, surat edaran. Oke. Pegawai juga harus WFH. Dan ada piket, sistem piket, dan otomatis tanpa takutnya menghindari resiko, kita tutup. Dan ada anjuran juga dari kementerian untuk museum semua tutup. Semua ya Pak? Ya, tutup sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Tapi kalau ya kita tolak lah, pokoknya tutup aja. Tidak ada kunjungan, kita tutup. Oke. Tapi kalau staf dan juga seperti Bapak juga kan pegawai PNS dan lain sebagainya ini tetap datang ke kantor, ada dibatasi juga. Ada piket-piket begitulah. Paling biasanya 100 sehari itu. Biasanya normal 100 orang. Ya 30 lah di kantor. Itu saja sih. Nah, pemirsa tuh katanya tutup, nggak boleh dulu ya. Nggak boleh dulu lah. Aduh, belum tahu juga kapan. Itu berarti sudah dari sejak kapan itu tutupnya Pak? Sejak diberlakukan PSBB saja. Oh, yang di Serang. Yang di Serang. Dan anjuran dari Maret berarti ya. Iya, kalau tapi kan sebelum itu belum PSBB Pak. Semenjak keluar itu aja surat edaran dari Gubernur. Orange kita juga. Harus piket WFH itu. Yang WFH itu tutup. Maret berarti. Maret. Lumayan lama. Tapi kunjungan sebelumnya Januari Februari itu lumayan. Sampai 4.000-an itu. 4.000. Luar biasa apresiasi nih ya. Aduh, museumnya ternyata ini banyak juga yang minat juga kunjung. Hani juga kayaknya pemirsa nih harus ke sana deh. Ada yang mau nemenin Hani? Ayo saya temenin. Ke sana ya Pak ya. Muter-muter nanti kalau sudah normal kembali insya Allah, kalau sudah buka lagi juga. Nah, baik pemirsa. Nah, ini kan sudah mau di akhir acara nih Bapak. Kira-kira sekitar 10 menit lagi lah ya. Ini masih ada juga perbincangan kita, kira-kira juga ada yang ingin Hani tanyakan juga. Nah, untuk kondisi tadi katakanlah sudah dijelaskan banyak sekali peranan dari museum seperti apa untuk kemajuan Banten. Kemudian kondisi museum-museum yang ada di Banten seperti apa, apakah sudah ideal atau belum, dan lain sebagainya. Untuk kemudian Pak, Bapak selaku dari Kabid Kebudayaan Dikbud Provinsi Banten, ada harapan yang ingin disampaikan, kira-kira seperti apa harapannya untuk kemajuan Banten khususnya terkait kebudayaan yang ada di Banten kira-kira? Harapan saya terhadap museum ini, museum itu harus menjadi alat komunikasi. Yang selanjutnya museum hadir sebagai pilar atau merawat kebinekaan yang ada di Banten. Baik. Dan museum harus menjadi rumah peradaban. Dan ya, museum harus merupakan gambaran masa lalu dan merekayasa masa depan yang diinginkan. Itu di situ harus ada kedepannya Banten pengen bagaimana, harus ditampilkan memang di situ. Itu saja sebetulnya. Keinginan sederhana kami. Ya Kak. Minimal alat komunikasi lah. Itu. Nah untuk kemudian kira-kira harapannya untuk pemerintah, kemudian juga untuk masyarakat, untuk stakeholder terkait, untuk ya istilahnya untuk perkembangan kebudayaan dan juga di Banten khususnya seperti apa?
himbauan ya. Boleh. Ya himbauannya sebetulnya kepada masyarakat dan para guru, para siswa. Jadi jadikanlah museum itu yang seperti saya sampaikan tadi Oke. sebagai jawaban Baik. untuk siswa melakukan kegiatan atau yang dikasih soal-soal. Jadikanlah museum ini sebagai jawaban untuk mereka. Baik. Ke masyarakat silahkan berkunjung, kunjungi Museum Negeri Banten nanti setelah Setelah pandemi pandemi ya. ya pastinya. Setelah pandemi ya mudah-mudahan ke depan kami bisa menyiapkan membuat konsep yang lebih baik lagi. Itu saja mungkin Mbak pesan saya kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Kira-kira Pak, ada lagi nggak ini ingin disampaikan untuk seluruh pihak? Ya tadi katakanlah stakeholder, pemerintah juga, dan masyarakat dan semuanya gitu. Baik itu staf ataupun apa di lingkungan pemerintah provinsi. Ya, saya ada satu lagi mungkin ke budayawan dan seniman. Oke, Marilah boleh. kita bangun komunikasi kembali tentang kebudayaan yang ada di Banten. Saya pribadi terbuka buat Bapak Ibu pelaku seni, pelaku budayawan dan segala macam. Iya. Silahkan berkumpul, undang saya kalau memang betul diskusi segala macam. Kami terbuka untuk hal-hal yang membangun. Kami juga tidak menutup kemungkinan untuk dikritik, membangun, ya kami silakan saja. Itu saja mungkin, Mbak Ane. Seniman dan juga budayawan. Nah pemirsa nih boleh nih ya merasa seniman dan juga budayawan nanti duduk bersama, Ya, harus sharing. harus Apa sih yang harus dilakukan untuk Banten? karena komunikasi itu sangat Sangat penting bagi saya. Iya sih benar Pak. Jangan di belakang tapi komunikasi. Langsung ngobrol ya Pak ya. Langsung ucapkan. Ucapkan gitu apa yang inginkan, apa yang harusnya Ya, ini kami kan butuh dilakukan. masukan. Iya benar Pak. Kami juga terbatas. Kalau budayawan kan banyak ide segala macam. Kami terbatas hanya mendukung dan memfasilitasi memang kalau Iya ada. benar. Itu harus dilakukan. Tapi sejauh ini dapat terus Pak masukan dan juga kritikan. Semenjak tanggal 1 saya sibuk menjawab dan menemui orang-orang seniman. Oke. Ada yang punya gedung, format gedung, ada yang punya ide segala Baik. macam. Ya Oke. kami tidak tampung. Baik, siap. Oke, disuruh closing Pak sama kameramen katanya. Tapi ini terakhir deh nih Pak, ada yang terakhir mungkin closing statement Bapak atau kata-kata bijak lah boleh apapun itu Pak yang ingin disampaikan kira-kira untuk Tadi udah pemirsa. itu. Pemirsa Sultan TV di rumah belum Pak? Untuk pemirsa Sultan TV di rumah closing statementnya ada kata-kata bijak Pak misalnya apa gitu Aduh, boleh. ada saya nih. Silakan apa Nggak ada. cukup. Cukup saja ya oke. Tadi Baik. intinya harapan kami itu museum sebagai alat komunikasi. Museum harus hadir sebagai pilar merawat kebinekaan yang ada di Banten. Oke. Dan museum harus merupakan gambaran masa lalu sekaligus merekayasa masa depan yang diinginkan Yang oleh diinginkan. Banten. Baik. Minimal itu saja, Oke. sederhana. Siap, sederhana seperti itu kasih. ya Pak ya. Terima Ya. kasih Bapak. Nah, baik pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim, ini ternyata sudah selesai juga perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya Hani ucapkan terima kasih kepada Pak Bara Pak. Terima kasih. Sama-sama. Sudah hadir, sudah sharing ya Sama-sama. Pak ya dengan pemirsa Sultan TV di rumah juga. Semoga yang hari ini kita dapatkan juga ini bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Sebagai informasi juga, pemberitahuan juga. Kan Hani jadi tahu, oh iya ya ternyata museumnya ada banyak nih gitu. Iya. Hani belum ngunjungin ke sini nih. Ini kan jadi nggak tahu gitu Orang kan Banten Pak. kan? Iya. Harus, Harusnya datang ya Pak ya. Harus. Baik, insya Allah semoga pandeminya selesai nanti Hani datang Amin. juga. Baik, Bapak terima kasih Hani ucapkan sekali lagi. Terima kasih juga pemirsa Sultan TV di rumah sudah hadir dan juga ini sudah membersamai kami dan juga tentu saja jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Hanifah Abdillah dan juga narasumber Hani hari ini. Bara Hudaya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.